Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat, salam ta'zim saya haturkan kepada para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para asatid dan para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita banggakan dan kita hormati Bapak Dr. Haji Ujang Iskandar, STMSI, Bupati Kota Waringin Barat, yang insya Allah sebentar lagi Gubernur Kalimantan Tengah. Sopo ngerti? Kan beliau sendiri yang dawuh sopo ngerti. Yang mudah-mudahan terus dan terus bisa mengabdi kepada rakyat. Terbukti bahwa Kota Waringin Barat sekarang sudah menjadi mercusuarnya Indonesia. Mudah-mudahan ke depan betul-betul bisa menjadi pemimpin yang menjadi suri tauladan kita, membimbing rakyatnya untuk menuju ke arah kesejahteraan bersama. Amin Allahumma. Muspika Kecamatan Pangkalan Lada, Bapak Kepala Desa Sumber Agung dan para kepala desa yang hadir malam hari ini yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan remaja, rekan-rekan panitia, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian, ikhwah fillah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Hidup di dunia ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, semuanya biqudratillah, semuanya atas takdir Allah. Termasuk malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga atas takdir Allah. Kalau sudah berbicara mengenai takdir, akal manusia tidak akan teka, tidak nyanda itu. Mohon maaf, sesuatu yang kelihatannya mustahil, nggak masuk akal, itu kadang-kadang akal manusia masih bisa mikir, masih bisa nyanda, masih bisa nyawang sing nyuguhi ngombe, masih bisa merealisasikan, padahal kelihatannya masuk akal. Tapi kalau sudah berbicara mengenai takdir, akal manusia itu enggak nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, sesuatu yang kayaknya mustahil, kayaknya enggak masuk akal, itu akal manusia masih bisa mikir, bahkan masih bisa mewujudkan menjadi nyata. Contoh, besi itu berat. Besi itu umumnya kalau di air kambang nopo kelem? Kelem. Besi yang begitu berat dikambangkan, ya dikambangkan jadi kapal. Akal manusia masih bisa mikir, PT PAL bisa bikin, banyak yang bisa bikin, padahal kayaknya mustahil. Wong besi kaya ngono abote kok iso kambang. Besi yang begitu berat dilakokkan jadi sepeda motor, jadi mobil, jadi bus, jadi kereta api, kayaknya mustahil, tapi akal manusia masih bisa nyampe, bisa merealisasikan. Bahkan besi yang begitu berat diterbangkan jadi pesawat, akal manusia masih bisa mikir, bisa merealisasikan. Tapi sekali lagi, kalau udah berbicara tentang takdir Allah, akal manusia gak nyanda. Takdirnya jodoh, rizki, takdirnya pangkat, derajat, termasuk takdirnya kematian, itu hak prerogatifnya Allah. Itu mutlak aturane Gusti
Itu mutlak ketentuane Gusti. Akal manusia gak iso nyandak. Pertama, jodoh itu takdir Allah. Kadang-kadang akal kita itu ndak bisa mikir. Halo, halo. Kalau memang udah jodoh, nggak akan bisa dipisahkan. Asam di laut, garam di gunung. Oh berarti merhatekno. Emang tak sengaja aku kepingin samanku merhatekno tak gak. Kalau emang jodoh, asam di gunung, garam di laut, ketemu di cowek. Tapi kalau emang bukan jodoh, diuber-uber, diburu kayak apa, cinta mati kata anak sekarang, ya nggak jadi bojo. Maka ini takdirnya Allah, jangan heran. Wong kutho oleh bojo desa ada, orang tua dapat jodoh muda ada, dudo oleh bojo perawan ting-ting ada, namanya takdir. Joko oleh bojo rondo tua ada, namanya takdir. Kadang ndak imbang, sing wedok putih koyok sego, sing lanang wireng koyok silite dandang. Ya namanya takdir. Mohon maaf, jangan dikira kalau laki-laki itu asal wajahnya ganteng, gagah, banyak duit, mudah dapat jodoh. Belum tentu. Kadang sing gagah, ganteng, gede dukur, sugih, duitnya akeh, gak payu-payu, sing jembohure ya rabi dhisik. Anda jangan punya anggapan bahwa perempuan itu asal modal wajahnya cantik, bodinya oke, mudah dapat jodoh. Salah. Aku tuh ada kenalan. Perempuannya cantik, bodinya oke, jadi karyawati sebuah perusahaan swasta, jabatannya udah lumayan tinggi, gajinya gede. Cantik banget. Tapi ternyata sampai usianya 52 tahun dia belum ketemu jodoh. Pernah waktu itu berangkat haji bareng aku. Dia tuh terus saja ngikutin aku. Kayaknya ada maunya. Waktu aku tawaf keliling Ka'bah, ya mesti tawaf keliling Ka'bah, masuk keliling kebun sawit. Dia ngikutin aku terus. Bahkan sampai ketika aku berdoa di depan multazam, dia tuh di belakang aku. Oh, gak percaya ya wis. Wah, aku ke cerita beneran. Tak rungokno, tak dengerin dia doa itu sampai nangis guguk. Habis itu tak tanya, Mbak tadi doa kayaknya khusyuk banget, emang yang diminta apa sih? Dia bilang, Pak Ustadz, saya itu udah lama kepingin dapat jodoh, berdoa terus dan berdoa kepingin dapat jodoh satu aja. Rasanya hati, 11 ya banyak kan. Tapi ternyata sampai usia saya udah 52 tahun ini saya juga belum ketemu jodoh. Padahal wayu soge. Aku yang mikir, arepe tak pek dhewe iki ya piye aku ngono. Ndak jaminan. 1, 2. Rizki itu juga takdire Gusti Allah. Mohon maaf jamaah sekalian, kalau saya ngomongin rizki mesti pikirannya sampean lah dunyo. Kalau saya bilang rizki pasti yang terlintas di pikiran Anda duit. Padahal rizki itu bukan hanya kekayaan, rizki itu bukan hanya duit, rizki itu macam-macam. Ada rizki berupa kekayaan, ada rizki berupa kesehatan, ada rizki berupa hidayah, petunjuk kebenaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada rizki berupa kekayaan, ana rizki rupa bondo donya. Uang iku iki akeh jawane to ya. Ya wes, gak apa-apa. Uang iku lek ancen oleh rizki bondo donya, dadi wong sugih. Nek gak oleh rizki bondo donya, dadi wong gak duwe ngono lho kok. Kere-kere. Ayu-ayu omongane ra genah.
Wong iku lek pancen oleh rezeki bondo donya dadi wong sugih, meskipun kerjanya nyantai, tapi memang dia sudah dapat rezeki kekayaan, sugih. Tapi lek gak oleh rezeki bondo donya dadi wong gak duwe, meskipun kerja sekeras apapun, saenenge kerjaan dilakoni yo tani, yo dagang, yo sawit, yo karet, yo maklaran, golekno sepeda motor wong, golekno tanah wong, golekno mobil wong, golekno omah wong, golekno bojo. Ya pancet melarat. Loh, Anda jangan pernah punya anggapan bahwa orang itu asal mau kerja keras pasti dapat duit banyak. Salah. Banyak orang yang kerjanya keras banget, tapi dapatnya duit sedikit. Ada yang kerjanya ndak keras, ndak keras, tapi dapatnya duit banyak. Lah sing tukang dodosi sawit ya keras to kerjane. Halo? Gajine piro sedina paling 100.000. Tukang-tukang gulu, tukang-tukang angkat-angkat di pelabuhan kerjanya keras banget itu, tapi mentok sehari 150.000, keras. Ada yang kerjanya ndak keras, cukup tanda tangan neret triliunan. Halo, paham ndak saya ngomong kayak gini? Jangan dikira kalau kerjanya keras terus dapat duit. Di sebelah kampung saya itu pegunungan. Ada orang yang kerjanya keras luar biasa, ambil batu dia. Yang diambil batu gede-gede. Alatnya pakai gergaji. Krok, krok, krok. Keringetnya dembrotos jempol-jempol. Krok, krok. Watune kena gelodak. Batu besar-besar, keras sekali kerjanya. Sehari dapat duit paling 100.000. Yang diambil batu besar. Ada yang kerjanya nggak keras, cuman ngambil batu kecil tapi dapatnya 20 juta. Memang yang diambil batu ginjal. Mohon maaf, ada rezeki berupa kesehatan. Uang itu nek diparingi rezeki kesehatan dadi wong waras. Lek gak oleh rezeki berupa kesehatan dadi wong gering. Kalau emang dapat rezeki kesehatan, meskipun keleleran di tepi jalan, kodanan campur larahan, dirubung laler, yang mendeles, sehat. Halo? Tapi kalau nggak dapat rezeki berupa kesehatan, meskipun tidurnya di spring bed yang paling mentul-mentul, di hotel yang bintang berapa itu, bintang 22 apa piro, ruangannya ber AC, nggak kayak omahmu, AB, angin berobos, iya tetap ngik-ngik, menggerikan. Hui, hui, emang nggak dapat rezeki berupa kesehatan, naik mobil mewah, apa itu Lamborghini, koyok PR Raffi Ahmad sing pas digawe mantenan kae. Ya aku melu ireng-ireng kok. Ya pancene nggak dapat rezeki kesehatan, iya tetap gering. Tapi kalau dapat rezeki kesehatan, ditumpakno trek, dikumpulno karo sawit, karo wedhus yang mendeles, bisa mbek ngono. Mohon maaf, ada rezeki yang berupa pangkat, derajat, jabatan. Itu juga takdire Gusti, takdire Gusti Allah. Ada sarjana jadi pengusaha, ada sarjana nggak jadi apa-apa, cuman jadi pengacara, pengangguran nggak punya acara. Ada insinyur jadi direktur, tapi ada insinyur jualan bubur, nganggur ketekur. Hui, jangan dikira kalau anaknya orang kecil, anak wong desa terus gak iso dadi pejabat. Salah. Orang-orang besar di negeri ini rata-rata itu anak wong cilik, berangkatnya dari nol. Hui, jangan dianggap kalau anaknya pejabat mesti jadi pejabat, belum tentu. Mbah gak dikatekno ketok ya. Sama-sama ngaji di pesantren, waktu ngajinya sama, 17 tahun, kiai yang ngajar sama, tapi begitu pulang ke masyarakat kembali itu derajatnya nggak sama. Kadang ono neng pesantren ngajine nggak pati serius, nggak begitu serius ngajinya, akeh turune. Tapi begitu pulang dikeroyok santri sak pirang-pirang, santrine wake.
Ada yang di pesantren tuh ngajinya koyok serius, ngafalin, mangan kitab entek 750. Tapi begitu pulang, santri satu aja dia nggak punya. Makanya lek ono Petruk dadi ratu, iku terserah dalange. Zaman gak melu dadi dalang ya aja kakean. Iya. Namanya derajat. Mohon maaf banget. Sopo sing nyongko Pak Jokowi sudah dadi presiden? Wong aku ya gak ndukung. Ya ngomong toh memang enggak, tapi saiki ya Bapak presiden kita. Enak potongane ya gak pantes blas. Lek potongane ya pantesan Pak Kades lho. Potongane. Presiden ditakoni wartawan, "Hah? Hah? Siapa? Apa? Kamu tuh ngarang saja. Kerja aja belum." Pantas Pak Kades. Tapi beliau memang dapat derajat dari Allah untuk memimpin negeri ini. Ngono lho. Hui. Ada yang berupa hidayah. Orang itu kalau emang dapat rezeki hidayah, petunjuk kebenaran, jadi orang baik, jadi orang benar. Tapi kalau nggak dapat rezeki berupa hidayah, jadi orang salah. Uang itu nek oleh petunjuk kebenaran, dapat orang benar, jadi orang benar. Meskipun suasana hujan rintik-rintik, ada tablik akbar, berangkat. Tapi kalau nggak dapat rezeki berupa petunjuk kebenaran, yo ndelok final panah Asmara Arjuna. Iki kan grand final saya. Aku kate berangkat mau ndelok. Itu sebenarnya pelecehan bangsa Indonesia itu. Aku gak seneng acara itu. Nah, masuk perempuan Indonesia sak pirang-pirang ngerebut wong lanangan India sitok tok. Itu kan melecehkan wanita acara semacam itu. Gak seneng blas aku. Pak Imron sing nyetel ora aku. Koncoku sing nyetel aku ra melu kok. Sangingane pas ketok ngono. Nggak seneng blas itu aku. Halo? Kalau emang dapat rezeki berupa hidayah, meskipun rumahnya jauh dari masjid, pagi hari, pagi buta dengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Habis hujan jalan licin tanuk-tanuk berangkat ke masjid. Kalau nggak dapat rezeki berupa hidayah, hayya 'alal falah, kelon. Lu ngeloni putune iku lho. Maka mudah-mudahan saya yakin ini semua saudara saya yang datang di sini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini termasuk salah satu jalan untuk menggapai kebahagiaan hidup. Bukankah kita semuanya kepingin hidup kita bahagia? Betul? Ini yang perlu saya luruskan dulu sebelum ada hal penting yang akan saya sampaikan nanti. Banyak orang yang salah persepsi dalam memaknai bahagia. Bahagia bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena duit banyak. Bahagia bukan karena derajat, bukan karena pangkat, jabatan, dan kedudukan. Bahagia juga bukan karena popularitas. Sering orang punya persepsi, sering orang punya anggapan bahwa hidup akan bahagia kalau banyak duit. Orang yang bahagia itu yang kaya raya, yang banyak harta. Yang dianggap sebagai orang yang hidupnya bahagia itu yang punya jabatan, yang tinggi kedudukannya. Ada pula yang punya anggapan kebahagiaan akan didapat kalau punya popularitas. Padahal itu salah besar. Jangan dikira kalau orang kaya raya, banyak duit, luas tanahnya, tabungan di setiap bank, hidupnya bahagia. Belum tentu. Jangan dikira kalau orang miskin yang nggak punya duit, hidup pas-pasan secara ekonomi terus nggak pernah bahagia. Salah. Hui. Ono wong sugih tapi ndak bahagia. Kaya raya tapi sakit-sakitan. Melarat tapi sehat walafiat. Ayo sampean pilih ndi? Sugih, sakit-sakitan, melarat, sehat. Milih ndi sampean? Sugih, sehat. Oh, iku pilihanku kok mbok pilih. Ada orang kaya raya, segalanya dia punya, tapi loro-loron. Nggak mungkin bahagia, dia nggak bisa menikmati kekayaannya. Bahagia dari mana? Ibarat TV-ne wombo tapi mripate belek terus. Kursi regane luwarang bokonge udunen gak waras-waras. Bojo wayu semok tapi bendino anyang-anyangen wae kan. Segalanya dia punya, tapi segalanya serba dibatasi
Makanan naik diatur, mau makan yang berlemak, ojo kolesterol. Mau makan sate, gak oleh darah. Arep ngombe legi, ojo kencing. Kangkung, bayem, sayur-sayuran, ojo asam aurat. Semua ndak oleh. Enakan koyo ngene-ngene iki lho. Nyisili semongko ente sak pirang-pirang sapa sing menging. Mbok ngelelesi sujene sate dikerikiti aman. Sehat walafiat. Kadang-kadang orang itu maunya saking menganggap bahwa kaya menjadikan bahagia. Anda yang pernah datang dan sambat ke saya itu kepingin Pak Ustadz, pokoknya dapat duit banyak, mudah cari duit, mudah cari duit, mudah dapat duit. Cukup dengan kipas-kipas dapat duit, hanya kipas-kipas dapat duit. Tak omongi dodol sate. Ya kan kipas-kipas dapat duit. Enggak Pak Ustadz, maksudnya gini loh, kita itu kerjanya nyantai, cukup duduk menggerakkan kaki kayak gini, kaki digoyang-goyang, duit dateng. Tadi penjahit. Loh, goyangin kaki dapat duit. Ya enggak gitu Pak, maksudnya itu duduk diem, enggak ngapa-ngapain, duit ada yang ngasih, duit ada yang nganter. Gampang, jogo toilet. Dek gone pom bensin nih, dek gone terminal. Itu kan cukup duduk diem, nggak ngapa-ngapain, kotak ana sing ngiseni duit. Orang sekarang tuh maunya enak sendiri, saking kepengen soge. Hui, hui. Ada lagi yang gini, saya itu kepingin Pak, orang-orang kaya itu tunduk sama saya. Saya perintah kemana orang kaya itu tunduk sama saya. Gampang, jadi tukang parkir. Wong soge mbok atur mobile kaya apa manut. Ndak, saya itu kepingin punya pengikut yang banyak dan sangat setia. Pengikut saya itu mentaati semua perintah saya. Gampang, angon bebek. Itu pengikutmu banyak dan setia semua, manut semua sama kamu. Sing cah nom-nom ngene iki permintaane aneh. Saya tuh kepingin jadi laki-laki yang gentle, dikerumuni, dikerubungi banyak perempuan, dikerubungi banyak perempuan. Gampang, jual sayur. Ada lagi yang punya anggapan jabatan kedudukan itu yang bikin bahagia. Kalau punya kedudukan jabatan tinggi bahagia. Lek gak duwe jabatan gak bahagia. Salah. Akhir-akhir ini, apalagi dewasa ini, pejabat di negeri ini turune gak iso tanek. Takoni Pak Bupati. Sak polah tingkai dipecicili KPK. Kekayaannya diselidiki, tanahnya diselidiki, tabungannya dipecicili, kendaraane didata, ndek-ndi diawasi, ngisingno WC le ditunggoni. Enakan koyo sampean, sapa sing arep nyelidiki wong duwemu mek sandal jepit sisian karo kucing rembes loro. Siapa yang akan menyelidiki? Makane wis aja atik macem-macem dadi pejabat, loro ben Pak Ujange sing dadi gubernur. Karuan. Halo. Subhanallah. Loro. Ada lagi yang punya anggapan orang itu bahagia karena punya popularitas. Subhanallah, tanya sama ibu-ibu, biangnya infotainment. Yang suka lihat acaranya selet merintis itu. Ya selebritis. Itu semuanya orang-orang populer, tapi kehidupannya semerawut, ruwet. Betul? Nggak enak. Jangankan mereka, saya ini kan nggak begitu terkenal toh. Ngono ae arep noto awak iki lho kadang-kadang kangelan. Saya itu kalau lagi jalan kepala pening, soalnya durung ngopi. Nek aku enak disuguhi kopi, cek gak pening tak ombene. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang lek tepak ngelu arep mampir ning warung kopi niku sik
toleh tingak ana sing kenal tagak ya ana sing kenal poran. Dibayari jarene. Bukan karena dibayarinya itu, ndeke awak lu bingung. Sampai bojo saya, ya istri saya, itu kalau ke pasar tak barengi ku gak tahu gelem. Mah aku nek dibarengi sampean mah. Kesel jawabi wong. Angger ketemu wong pertanyaan, sik foto-foto kaya artis. Dia tuh ndak pernah mau saya ikut ke pasar. Wah ya Allah, ternyata dadi wong terkenalku ya gak enak. Orang sekelas saya yang gak terkenal lah wis ruwet. Maka siapa yang bilang kalau popularitas itu menjamin kebahagiaan? Ada satu kisah yang mungkin di antara jamaah udah banyak yang tahu. Ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak. Kalau guru taman kanak-kanak itu kan yo bayarannya gak akeh, yo gak pati sugih lah, biasa-biasa aja. Tapi perempuan ini mempunyai wajah yang sangat cantik. Cara kene ndi yo? Gak ono. Demikian cantiknya ini perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak sampai memikat hati seorang pangeran kerajaan Inggris. Itu Pangeran Charles. Mungkin ini wis tahu, wah itu Lady Di. Ya emang yang saya maksud itu Lady Diana. Ya sekali-kali ceramah nerangno Lady Diana. Ora Siti Fatimah, Siti Aisyah tok. Udah sering disampaikan kan. Ringkes cerita, si pangeran kerajaan ini terpikat dengan perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak, kemudian dipersunting, dinikah. Pernikahannya luar biasa megah, mewah, disaksikan oleh banyak manusia, bermiliar-miliar manusia menyaksikan pernikahannya. Kehidupannya berubah drastis dari seorang guru taman kanak-kanak menjadi putri kerajaan, istri pangeran. Kalau dibilang kaya, jelas kekayaannya jauh di atas rata-rata. Pakaian yang dikenakan tiap hari gonta-ganti, itu pun hasil karya perancang-perancang kelas dunia. Kalau wanita-wanita yang lain pakai perhiasan paling emas, dililitkan di leher namanya kalung, diumetke nang tangan namanya gelang, diselobokkan di jari-jari namanya cincin. Dia pakai berlian di topinya, dia pakai berlian di selendangnya, di bajunya, bahkan mungkin di BH-nya. Mungkin wong aku yo gak ero. Saking kayanya. Istana megah, mewah dia tinggali. Kendaraan wis model opo ae dinaiki, semua keinginannya keturutan. Tapi ternyata di puncak popularitas, di puncak kemewahan, kekayaan, kemegahan yang setiap orang menganggap dia bahagia, ternyata dia tidak merasa bahagia sama sekali. Bahkan dia mengatakan, saya lebih bahagia ketika saya menjadi guru taman kanak-kanak daripada keadaan saya yang sekarang ini. Dia sangat menderita sampai terserang penyakit psikis, penyakit kejiwaan, sering stres, sering depresi. Lama-lama muncul penyakit fisik yang bernama bulimia, penyakit sulit menelan. Jadi lek digawe mangan ngelek balik, digawe mangan ngelek balik. Ini lawannya penyakit koruptor. Lek penyakit koruptor ngelek bleng gak metu blas. Ini dia terserang penyakit bulimia, sulit menelan. Jadi kapan gawe dahar balik, dipakai dimasukin makanan kembali balik sampai kekurangan gizi. Masya Allah, seorang putri kerajaan yang serba berkehidupan mewah kekurangan gizi. Saman bayangno, dia kepingin kembali merasakan kebahagiaan. Saya tidak bahagia dengan kondisi seperti ini. Saya harus merasakan bahagia lagi, maka saya harus meninggalkan istana ini. Saya harus meninggalkan sang pangeran. Saya harus meninggalkan segala kemewahan ini. Akhirnya dia mengendarai mobil, dipacu dengan kecepatan tinggi, lebih cepat lagi, lebih kenceng lagi,
nabrak jembatan, hancur mobilnya dan dia pun mati di bawah jembatan. Subhanallah, betapa ngerinya seorang putri kerajaan mati di bawah jembatan. Lawang Sumber Agung sing melarat lo mati nang dukur kasur. Ini putri kerajaan mati di bawah jembatan. Ini sungguh peristiwa yang sangat tragis, yang sangat ekstrim, menunjukkan betapa kemewahan, kemegahan, popularitas tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Lantas Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah, bahagia itu di mana? Saya pernah datang ke satu daerah yang sangat terpencil. Daerah itu berada di lereng pegunungan yang terjal. Untuk sampai ke daerah itu roda 4 tidak bisa masuk. Jadi saya dibonceng sepeda motor, itu pun watunya seendas-endas. Gludak, 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 gludak. Listrik belum masuk. Bayangkan, televisi itu yang punya cuman kepala desanya, itu pun pakai aki. Jadi kalau pengen lihat televisi itu dipilih acara yang bagus, diputer 1-2 jam, habis itu dimatikan lagi. Nggak kayak sampean, mulai maghrib sampai subuh, mulai nonton TV sampai ditonton TV. Gitu. Tapi ternyata kehidupan masyarakat yang sangat sederhana, sangat bersahaja, penuh ketentraman, penuh kedamaian, penuh kebahagiaan. Ada satu keluarga, pasangan suami istri yang sudah agak lanjut usia, nampak hidup rukun, bahagia sekali. Kalau malam, jam 10 malam itu nyetel radio, wayangan. Sampai subuh, jamaah sholat subuh, habis itu sarapan, setelah mateng, bantah kok. Setelah sarapan berangkat ke sawah, itu pun bukan sawahnya sendiri, nggarap sawah wong. Tapi dalam kehidupan seperti itu, dia sangat merasa bahagia. Saya sempat singgah mampir ke rumahnya, saya tanya, "Mbah, napa jenengan ngeten niki nggih bahagia?" Apa jawabnya dia? "Ajeng nopo to Mas? Ten mriki niki pokok mboten gadah hutang, 10.000 wis cukup gawe 3 dina. Kula tangleti, napa jenengan nggih mboten kepengin gadah mobil ngoten niku to Mas?" Dia lihat saya itu guyu, "Jenengan niku kok lucu to Mas. Wong kados kula niku nggih mboten kepikiran kula urip ngeten pun seneng." Subhanallah, betapa sederhana sekali kebahagiaan yang dia dapat. Jadi saya punya kesimpulan, memang bahagia itu bukan menyangkut materi, duit, harta benda, kekayaan, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu betul. Ada seorang ibu yang sudah agak tua usianya, duduk di teras rumah. Dia termenung, nampak gelisah, sedih, bingung. Entah apa yang dia pikirkan. Dia susah, dia gelisah, dia bingung. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba di depan rumahnya berhenti becak. Dari becak itu turun anak perempuan bersama 2 cucunya. Cucunya lari, "Assalamualaikum Mbah." Begitu cucunya datang, sumringah, cerekal, "Waalaikumsalam, putuku teko." Ilang bingunge, waras susahe, ilang sedih. Padahal cucunya yang datang belum tentu bisa menyelesaikan persoalannya, bahkan kadang bisa menambah persoalan baru. Iso mecahno piring, mecahi gelas, iso mbateki seweke mbae. Kadang-kadang mbae dilokno, "Mbah ya epak etek, mbah elek tepak ketek," tapi dia bahagia dengan situasi semacam itu. Betul sekali, bahagia menyangkut rasa. Mas, Mbak, saudara-saudara, jangan ngira bahwa orang tua nggak bisa bahagia. Jangan dikira bahwa orang miskin nggak bisa bahagia. Jangan dianggap bahwa orang yang sakit itu nggak bisa bahagia. Kadang-kadang kita itu salah. Dikira yang bisa bahagia itu cuman yang usianya masih muda. Kalau tua nggak bisa bahagia. Kadang-kadang kita keliru. Dikira orang miskin itu pasti sengsara, nggak bisa bahagia. Dikira orang sakit itu pasti menderita, nggak iso bahagia. Salah. Itu ndak ada korelasinya kok. Ngerti pora diomongin ngene iki wong wis. Wis ngene ae, ora ono hubungane. Jangan dianggap tua sama dengan merana, jangan dikira miskin sama dengan sengsara, jangan dianggap sakit sama dengan menderita. Salah, banyak orang yang menemukan kebahagiaan justru di masa tuanya.
Ketika masih muda dia nggak merasa bahagia, rekoso ngeragati anak, biayai sekolah, kuliah, biayai mondok. Ya Allah, uripe rekoso ketika masih muda. Dicoba karo anak nakal, subhanallah, gudo nyoba, dia nggak merasa bahagia. Tapi begitu sudah tua, anake wis dadi wong kabeh, nggak ono sing dadi janggel. Anake mapan, akhlake apik, ahli ibadah, ngerti nang wong tua. Lihat anake mapan, lihat anake apik, masya Allah, kebahagiaan tiada tara dia rasakan. Merasakan bahagia, mendapatkan kebahagiaan justru di masa tua. Halo, halo. Jangan dikira loh orang sakit itu pasti menderita, nggak bisa bahagia. Salah. Banyak orang yang menemukan kebahagiaan di dalam sakit yang dideritanya. Memang dia sakit tapi dia bahagia. Karena ketika dia sakit dia merasa semakin dekat dengan Allah. Angger loro, ya Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nek digawe waras yo kaya potonganmu beliut-beliut. Halo. Jadi jangan dianggap kalau orang sakit nggak bisa bahagia. Ada orang sakit tapi dia merasa bahagia. Sakit beneran sampai opname, masuk rumah sakit, tapi dia merasa bahagia. Diajak pulang sama keluarganya, dia nggak mau karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Jangan dikira kalau orang payah susah itu nggak bisa bahagia. Mohon maaf, ada orang yang naik sepeda ontel bawa beban 70 kilo, sing dibonceng noi lo bebannya 70 kilo, petentengan ke dalane elek. Semakin jauh semakin payah, semakin kesel, semakin menggerutu, semakin mangkel. Tapi ada juga naik sepeda ontel petentengan leh ngolai beban yang dibawa sama 70 kilo, sama beratnya, sama bebannya. Semakin jauh dia payah, tapi semakin jauh itu pula dia merasa bahagia karena 70 kilo beban yang diboncengkan itu adalah gendaannya. Halo. Ada orang dicubit cuman dikit aja, cetit, ngamuk-ngamuk, marah-marah dia, cubit-cubit, nyubit-nyubit, tanggitmu gak loro apa? Loro, sakit tahu. Karena yang nyubit temennya, padahal cubitannya gak keras, cuman cetit. Ada yang dicubit nganti siwel malah guyang-guyu, bahagia dalam kesiwelannya itu. Karena yang nyubit, nah, ibu. Orang hamil itu kan payah, betul? Dijawab Bu, tolong, soalnya alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah ngalami. Orang hamil itu kan payah, yo abot, yo berat, yo rekoso. Berapa kilo itu yang digembol, ndak bisa diselehke. Wong lanang ra ngira sanggup. Gak percaya coba latihan meteng-metengan. Itu berat, itu payah. Memang dia merasa berat, memang dia merasa payah, merasa capek, tapi dia bahagia. Buktinya kandungannya yang semakin besar itu setiap saat dielus-elus penuh kasih sayang. Ya Allah, ndak malu dilihat orang, bahkan ketika muntah malah dikeras-kerasin. Ditakoni karo tanggane, "Napa Dek kok muntah-muntah?" "Aku meteng." Dia bahagia. Kenapa? Karena yang dikandung itu anak hasil hubungan dengan suaminya yang tercinta. Bahagia banget. Subhanallah. Tapi ada yang kandungannya kecil, metengnya cilik, dipeletet pakai stagen macem-macem, jangan sampai kelihatan orang. Kenapa? Karena itu kandungan hasil arisan. Lantas, jamaah sekalian rahimakumullah, bahagia itu tempatnya di hati. Ini nanti Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak itu sumbernya di hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila mana hati kita merasa bahagia, jamaah sekalian, hati kita akan bahagia. Yang pertama, kalau kita itu punya NIP, NIP, bukan nomor induk pegawai, tapi kata orang Jawa NIP, nerimo ing pandum. Dalam bahasa agama namanya qanaah.
Saman mecuwi ciling ngrungokno ta gak iku. Mecicili aku je modele. Dalam bahasa agama namanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang kita miliki. Ini yang akan membuat hidup kita bahagia. Jamaah sekalian, hui, hui, harus kita tanamkan dalam jiwa kita, harus kita tanamkan dalam hati kita, merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang kita miliki. Kalau kita ingin bahagia, kita ndak usah mikirin nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan yang dimiliki oleh orang lain. Woi, ndak usah mikirin nikmate wong liya, tiwas ngelu. Ojo iri karo sing dinduweni wong liya, koplak. Sekali lagi saya ulang, kalau kita kepingin merasakan bahagia, kita harus bisa merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang masih ada. Banyak orang yang tidak merasa bahagia, bukan karena dia tidak diberi kenikmatan oleh Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Tak baleni. Pengumuman, banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bukan karena dia tidak diberi kenikmatan oleh Allah. Banyak nikmat Allah yang dia dapat, tapi gak dirasakno. Dia malah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu merasa bahwa rumput di halaman tetangga nampak jauh lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri. Wong bojone luwe sayu, nyawang bojone wong ngono ku ya sik nglekidu. Rumangsane ayu bojone wong. Sampeyan paham tak gak tak omong ngene iki? Ya karena dia sibuk mikirin nikmatnya orang lain, nggak mungkin bisa tenang, nggak mungkin bisa bahagia hidupnya. Ono tonggo tuku lemari, iri. Ono tonggo tuku kulkas, hatine panas. Ono tonggo tuku kol, hatine merongkol. Ono tonggo tuku kalung, bingung. Tonggo tuku gelang, melang. Tonggo tuku piring, muring. Tonggo tuku sendok, gondok. Tonggo tuku ceret, mencret. Maka kalau gue pengen bahagia, resepe sing pinter syukur, alhamdulillah. Maneh alhamdulillah. Ayo coba kita rasakan nikmat Allah yang kita dapat. Dirasakne betul-betul, luar biasa banyaknya. Ada satu cerita, tolong diperhatikan. Ini memang sengaja tak akai cerita. Ada seorang laki-laki berangkat ke masjid, dia mau sholat, dia bawa sandal yang menurut ukuran kita itu termasuk saya ngomong, harga sandalnya mahal, 5 juta. Sandalmu kan mek 7.500. Dia ke masjid mau sholat, bawa sandal yang harganya mahal, 5 juta itu harga sandalnya. Begitu sampai di masjid, itu nggak ada penjaganya. Wes kuatir dene, wah iki medeni iki. Gak ono sing jaga, ilang tenan sandalku iki engko. Ilang temen iki sandal engko. Akhirnya sandale diseleh, dia wudu cepet-cepetan, masuk masjid, sholat pun cepet-cepetan. Kuatir sandale. Berarti sholat iki kewetno, usolli Allahu Akbar, bar bubar. Dalam bahasa yang sering saya sampaikan, sholatnya entul-entul jadi tuli-guli gobek-gobek, entul-entul jadi tuli-guli gobek-gobek. Setelah gobek-gobek, tanpa zikir, tanpa doa, tanpa wirid, peledet, amblas menuju ke tempat sandal. Begitu sampai di tempat sandal, makso hilang nih sandal. Geremeng dek kurang ajar. Maling yuk cepet deh. Sholatku wis tak cepet-cepet no lho, sik kalah cepet ambek malingnya. Menggeru tuh dia, kurang asem nih. Sandal larang, malingnya nyolongan. Riwa-riwi mundar-mandir, dia nyari, mungkin dipakai orang terus dipindah tempat. Wis digeleki, riwa-riwi mundar-mandir karo nggeru tuh, ngerti ngene gak salat no kene aku. Sandal orang larang. Iki lek brondoli sawit. Dalam kenggerutuan itu, tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk di tangga masjid. Glek, dia duduk. Kemudian celananya dilingkis ke atas. Yang lingkis celana ya ke atas, masuk ke bawah. Kakinya sebelah ditarik, klek, prutol. Ternyata kaki palsu. Kakinya yang asli buntung.
Kaki palsunya itu kemudian disendekkan. Ya disendekkan itu. Dia menuju ke tempat wudhu dengan terpincang-pincang. Emang kakinya yang asli cuma sebelah. Terpincang-pincang menuju tempat wudhu. Dilihat, diperhatikan terus. Sampai selesai wudhu, terpincang-pincang sambil engkle jalannya. Masuk ke masjid mengerjakan sholat. Begitu tahu, begitu tahu orang tersebut. Maka yang kehilangan sandal tadi langsung mengucapkan Alhamdulillah. Bukan karena Alhamdulillah dia kakinya buntung, bukan. Alhamdulillah saya cuma kehilangan sandal, orang itu kehilangan. Paham yang saya maksud? Paham yang saya maksud? Ketika kita mengalami kesedihan, coba kita lihat kesedihan yang lebih berat daripada kesedihan yang kita alami. Misalnya ibu-ibu habis dari pengajian sini kok kehilangan sandal. Alhamdulillah, saya cuman kehilangan sandal. Kemarin anak tetangga berangkat sekolah itu pakai sepeda ontel lipat yang harganya 3.500.000 itu. Pulang jalan kaki, sepedae hilang. Saya cuman kehilangan sandal, tuh anak itu enggak kehilangan sepeda. Yang kehilangan sepeda, alhamdulillah aku cuman kehilangan sepeda. Wingi desa sebelah itu ada yang kehilangan motor, kehilangan sepeda motor. Sing kelangan sepeda motor, alhamdulillah aku mek kelangan sepeda motor, engko lek panen sawit kok iso kredit maneh. Wingi nek gone TV ana berita ana wong kelangan mobil. Yang kehilangan mobil, alhamdulillah aku cuman kehilangan mobil, engko lek iso tuku meneh pangeran sugih. Wingi kancaku kelangan bojo. Yang kehilangan bojo juga begitu. Alhamdulillah mek kehilangan bojo. Engko lek ya oleh ganti, mosok sumber agung gak ana rondo-rondo tuwek. Akeh ndi ae ngacung. Alhamdulillah mek kehilangan bojo. Wingi pojokan kono kehilangan nyawa, mati orang balik. Cuma orang sekarang itu kalau disuruh syukur itu sulit. Makanya ketika kita kehilangan sesuatu, ingat sesuatu yang lebih mahal daripada sesuatu yang hilang. Ngapunten, Bapak Ibu, penjenengan itu sebenarnya punya sesuatu yang sangat mahal luar biasa, tapi penjenengan nggak sadar. Tolong dijawab. Yang datang di majelis ini semuanya punya nafas? Alhamdulillah, berarti saya uang kabeh temen nih. Nggak ada ambekan? Ambekan niku larang napa murah? Larang di ambekan karo duit. Saman milih ndi? Ambekane lancar, duitnya seret, ambek duitnya lancar, ambekane seret, milih ndi? Mungkin iki ayu-ayu kopok. Pertanyaane lho, ambekane lancar, duitnya seret, duitnya lancar, ambekane seret. Nah jawabanmu kok ngono? Ayu kopok. Makanya ketika kita kehilangan sesuatu, nggak usah sedih-sedih, gawean nambekan. Alhamdulillah sing larang iki ora ilang. Halo. Tapi orang sekarang tuh kalau suruh syukur sulit, tapi lah dikongkon gremeng, dikongkon sambat juara. Musim hujan kayak gini, rumahnya ada yang bocor. Alah cuman 3 tempat aja yang bocor. Iku lek sambat, mbah mbak, lek musim udan-udan ngene iki lho, omahku bocor kabeh. Apa kok malah nyawang bungkusan? Hoi. Gak direken nih. Musim hujan gini rumahnya bocor cuma 3 tempat. Tapi nek sambat, ya Allah, nek waya udan-udan ki omahku bocor. Nanam sawit baru permulaan. Luasnya berapa itu? 4 hektar. Nah, terus dirusak babi, dipangan babi mek sak pojokan nek sampean to kancane. Mas, nandur sawit dientekno babi. Padahal sing dipangan babi mek sak pojokan. Kita tuh kok suka begitu ya? Ya mbo. Yang pertama, oke. Iya sik kok. Yang kedua, rungokno, gak apa-apa iki kok ngajine suwe. Tak jak serius dhisik. Yang kedua, kita akan bahagia kalau kita itu sakinah, dalam bahasa agama ayem tentrem.
Lah wong ayem, tentrem, tenang itu bukan karena duit. Nyatane akeh wong sing duwite sak pirang-pirang uripe ora tentrem. Bocah cilik-cilik ora tau gablek duit tapi yang guyang-guyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana supaya kita mendapatkan ketentraman hidup dan itu kunci kebahagiaan? Allah mengingatkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tentram. Pakai apa? Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikrullah yang bisa menenteramkan hati. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, zikrullah bisa menenteramkan hati. Halo. Dan itu nanti kita akan mendapatkan sakinah. Makanya kalau ada pengantin baru, itu doanya bukan kok mudah-mudahan jadi keluarga yang kaya. Enggak, mudah-mudahan jadi keluarga yang banyak harta, banyak duit. Enggak, tapi kalau ada pengantin baru didoakan mudah-mudahan keluarganya sakinah. Nyapa rahmah turu kok dielok-elokno. Tujuannya itu sakinah, mawaddah warohmah itu modal. Makanya ayatnya kan litas kunu ilaiha, supaya keluarganya itu sakinah, ayem, tentrem. Untuk menggapai kehidupan yang sakinah itu diberi modal wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang itu modal untuk menggapai kehidupan yang sakinah. Supaya bisa sakinah, zikrullah. Modalnya apa? Agama. Makanya tolong diperhatikan ibu-ibu, kalau pilih menantu ukurannya yang baik agamanya. Kalau kepingin anak sampean hidupnya bahagia, kalau kepingin anak ibu bapak hidupnya sejahtera, tentram, bahagia, itu modalnya agama. Hui, hui. Pesan Rasulullah kan seperti itu. Yang muda, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Wanita dinikah itu karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, karena agamanya. Ini bukan perintah tapi hanya pemberitahuan. Yang diperintahkan fadfar bidzatiddin, prioritaskan, fokuskan pada yang baik agamanya. Tarobat yadak, tarobat maka akan dipenuhi debu. Ini simbol keberkahan hidup. Yadaka, kedua tanganmu, hidupmu akan penuh keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakinah itu artinya tenang. Halo. Halo. Sakinah artinya tenang. Makanya buah yang tenang itu namanya sukun. Satu akar kata. Sakinah, nek buah sing nganteng jenenge sukun. Moro-moro ceblok plok. Pisau itu bahasa Arabnya sikin, karena menenangkan. Ayam polae ndak karu-karuan, kena pisau ngok, tenang. Acara TV macem-macem begitu tenang selesai tulisannya sekian. Halo. Mbuh rapati paham zaman ketok. Ngomong wong gak cerdas sih angel tiba. Ibu, kira-kira zaman punya anak perempuan, nek pilih mantu, kira-kira pilih ndi? Tak kasih pilihan 2. Sing siji soge tapi ndak iso ngaji. Sijine pinter ngaji tapi melarat. Pilih sing ndi? Soge pinter ngaji. Alhamdulillah pilihannya jenengan saya. Cuma sayangnya anak wong bocah emoh karo anak sampean. Ayo coba kita prioritaskan agama, keluarga, rumah tangga. Kalau kepingin sakinah, tentram, modalnya zikrullah. Suami zikrullah, istri zikrullah, anak-anak zikrullah. Maka tolong. Terutama ini ada
waktu yang untuk zikrullah, alangkah bahagianya, kompak banget. Habis maghrib, sholat berjamaah, bapak ibu sama anak-anak, bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anak-anaknya ngaji. Ini yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumah tangga surgawi, rumah tangga yang betul-betul sakinah, betul-betul tentrem sing kaya ngono iku. Halo. Subhanallah, makanya perlu dan perlu ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya dengan zikrullah. Tolong jamaah sekalian, waktu antara maghrib sampai isya jangan sampai ada kegiatan apapun selain zikrullah. Pakai baca Quran, pakai sholawat, pakai zikir, baca wirid-wirid yang diijazahkan oleh para alim. Maghrib sampai isya TV mati, radio tape mati, HP, laptop, komputer off. Ngaji semua, bapak ngaji, ibu ngaji, anak-anak ngaji. Ya Allah, itu kompak. Kadang-kadang kan nggak kompak, suami ngajak ngaji, istri malah nonton TV. Suami nggak mau ngingetin pakai kata-kata, langsung ambil Quran, deket sama istrinya. Ma, TV-ne pateni, nyapa kadek dipateni. Aku arep ngaji nang jero kamar ya iso. Senengane ganggu wong ae. Ana ngaji nang kamar, swarga emplok dhewe. Sing lanang kaget sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Mlebu kamar ngaji ku nangis. Ya Allah Gusti, ngapunten. Kenging napa kula jenengan paringi bojo mak lampir niki Gusti. Ya ini Pak Bupati punya program maghrib mengaji. Jadi waktu antara maghrib sampai isya itu untuk salah satu solusi untuk menghambat, untuk mencegah kenakalan remaja. Yang tadi udah didawuhkan sama Pak Bupati, sabu-sabu masuk sekolahan, pornografi masuk sekolahan. Itu salah satu tamengnya, salah satu bentengnya maghrib mengaji. Kalau bapak ibu ngaji, anak-anak mau main itu izin karepe dhewe, malu dengan sendirinya. Ayo coba maghrib mengaji, mulai maghrib sampai isya jangan sampai ada kegiatan apapun selain zikrullah. Halo, halo. Itu keluarga kita pasti akan sakinah, jaminan dari Allah. Nanti begitu ada adzan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop semua kegiatan, sambut adzan itu dengan gembira. Jawab adzan itu dengan sukacita. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, aku dipanggil untuk menyembah Allah. Aku dipanggil untuk bersujud menghadap Allah. Alhamdulillah. Dengar adzan gitu. Kebiasaanmu sing biyen-biyen tinggalan. Kebiasaan Anda yang dulu tinggalan. Biasanya sama nek krungu adzan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya mene kok wis adzan ki jam pira? Cocok. Mane kadang wayah adzan isya nang banter, syahadu an la ilaha illallah. Tambah murang-mureng kok. TV-ne digewedekno ora ngerti wayah Joda Akbar apa piye iki. Tinggalan Bu kebiasaan yang seperti itu. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya adzan ya. Hayya 'alas shalah. Diomong iya cerewet ya. Dijawab seneng Anda dipanggil sama Allah. Kenapa? Halo? Karena azan itu siapapun yang mengumandangkan, hakikatnya azan itu panggilannya Gusti. Siapapun yang mengumandangkan, baik lek to, lek man, lek parji, lek kasemen, jumadi, prapto, bambang, selamet, utawa sing terkenal sering azan no TV Pak Saat. Yang tukang azan di TV itu kan Pak Saat. Azan maghrib yuk Saat azan maghrib. Azan isya yuk Saat azan isya. Subuh yuk Saat azan subuh. Aku lek tepak nonton Saat yuk serawak gebe Saat itu.
Ora mokno Jawa tok sampai Kalimantan iki sing adzan ya Saat. Sumatera sing adzan ya Saat. Pak Saat yuk sregep tenan. Siapapun yang mengumandangkan azan itu, baik lek Prapto, lek Sukiman, lek Selamet, lek Karnadi, lek Jumadi, lek Solikin, hakikatnya itu adalah panggilane Gusti. Segera laksanakan perintah Allah. Jawab selesai azan, la ilaha illallah. Langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sholatil qaimah, wudu pakaian rapi, berangkat sholat jamaah. Ojo ditunda-tunda. Adzan selesai engko ae waktunya masih panjang, nanti aja waktunya masih panjang, nanti aja waktunya masih panjang, nanti akhirnya ndak sholat. Sekali sholat borongan. Usolli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lillahi ta'ala. Kenapa? Halo? Kita dengar azan disuruh seneng. Ketika Anda mendengar panggilan Allah, hati Anda seneng. Maka ketika Anda memanggil Allah, Allah juga seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak balani. Lek sampeyan dipanggil Gusti Allah, atine sampeyan kok seneng. Ketika sampeyan manggil Allah, Allah yang seneng. Apalagi begitu ada panggilan segera dilaksanakan. Allah itu seneng kalau hambanya cepet-cepet melaksanakan perintahnya. Luwih seneng sing cepet-cepet timbangannya sing kelemat-kelemet. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kayak contoh, umpama sampean ki dadi bos, umpama lek potonganmu ya gak pantes blas. Umpama sampean dadi bos, duwe anak buah 7. Terus sampean kongkon, sampean seneng anak buah sing nek diperintah cepet napa sing kelemat-kelemet? Seneng sing cepet. Selamat rene met. Apa? HP-ne bapak karimet ning gone omah. Ten pundi, Pak? Ten gone lemari. Nggih, Pak. Weng. HP diambil kembali ke kantor. Ini Bapak HP-ne. Seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Prapto. Buku notulane bapak keri ndek gone omah. Nggih, Bapak. Weng. Niki Bapak bukune. Seneng napa mboten? Situke diceluk Jumadi. Bapak gaekno kopi Jumadi, gaekno kopi. Nggih, Bapak. Rokokan dhisik. Bar ngono ngleset dhisik. Bar ngleset mangan dhisik. Bar mangan ngising dhisik. 2 jam lagi untuk. Niki Bapak kopine seneng apa senep? Gusti Allah yang ngono. Apa sampean ngelokno aku? Iki mau ya kesuwen ngenteni sampean ngono. Mohon maaf. Terus ana sing bantah ngene. Pak, katanya orang kalau zikir itu bisa bahagia. Katanya orang kalau zikir itu bisa sakinah. Kalau ibadah itu bisa sakinah. Saya tuh sudah ibadah tapi kok enggak bahagia? Ana sing moroten kula niku ngomong ngoten, Pak, kula niki salat 5 waktu nggih pun komplit. Salat sunah nggih arang-arang pun nglakoni. Maghrib nggih ngaji, subuh nggih ngaji, enten Siti Ghosah kula nggih nderek. Ana tablik akbar kula nggih ndugi. Terus kula takoni, "Lah maksude sampean kula apa kok cerita prestasi ibadah?" Apa maksude sampean? "Lah nggih tapi nyatane utang kula mboten lunas, Pak." Lah maksudmu, lah kula niki nyuwun wiridan pripun supaya utang cepet lunas. Oh, lek kuwi gampang anakku wae iso. Wiridan supaya utange cepet lunasi, Allahumma sahur. Ora disaur kapan lunas? Kita itu kok suka begitu toh? Halo? Ayo perhatikan. Kita itu kok suka begitu. Begitu bagaimana? Ya ibadah itu kalau punya kepentingan, gelem sholat perkara kepengen utangnya cepet lunas. Sholat itu bukan untuk melunasi hutang, saudara-saudara. Sholat itu yo kanggo ibadah. Dapat sholat geng lunasi hutang wong sak Indonesia sholat kabeh. Usolli Allahu Akbar lunas. Wong sak Indonesia lah salat kabeh. Kita itu suka kayak gitu, gelem wiridan lek duwe keperluan, zikir lek kepepet butuhan.
Sampai ibu-ibu itu suka salah. Anak mau ujian ku lek nuturi, ujian ya ujian saiki ngono angel. Nek bengi salat, prihatin, Senin Kemis poso. Dadi sampai malaikate apal. Iki bocah-bocah sekolah kok do poso Senin Kemis ki paling waya ujian iki. Nek ra ujian ya ora poso, wong potongane kula sampeyan modele ngono. Mepet mendekat ke Allah ketika punya butuh. Woi. Ketika punya keperluan, ketika punya hajat, kita mau mendekat kepada Allah, gelem nglakoni lek ana kepentingan, lek ana upahe. Padha karo coblosan DPR. Gelem nyoblos lek ana duwike. Dapuramu ngono iku. Wong saiki iki wani terang-terangan kok lek milih-milih ora kok partaine apa, orangnya bagaimana, karakternya bagaimana, visi misinya bagaimana. Ukurane ku NPWP. Dudu nomor pokok wajib pajak, NPWP. Nomor piro wani piro. Ini harus kita rubah. Halo? Mbok dikatekno aku. Kenapa sih kita itu suka seperti itu? Sehingga ketika hajatnya terpenuhi, ibadahnya selesai. Ketika utangnya lunas, wiridane amblas. Ketika hajatnya terkabul, zikire ucul. Ketika urusannya rampung, ibadahnya gelundung. Apa maneh ora keturutan, ngamuk, tasbih diorat-arit. Tewas diputer orang nyantol-nyantol. Ayo coba kita berusaha yang ikhlas lillahi wa an na'mala sholihan tardah. Ayo amal kita berusaha, jangan karena apa-apa, jangan karena itu. Kita berusaha latihan memurnikan ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu. Orang kalau ikhlas itu bisa ditengeri, bisa dititeni itu loh. Untuk meniteni ini ikhlas apa tidak mudah. Apa saja itu kalau ikhlas tahan lama, awet, bisa istiqomah. Tapi kalau ndak ikhlas biasanya temporer. Dilu wis mari ngaji ku nek ikhlas mulai awal sampai selesai nggak mulai-mulai. Udan nggak udan dinteni. Woi, orang kalau jadi apapun, kalau memang betul-betul ikhlas itu iso awet. Kayak saya penceramah, mubalek, itu kalau didasari ikhlas, insya Allah awet. Kalau nggak ikhlas, setahun hilang wes. Jadi pejabat yang ngono, makanya beliau Pak Ujang jadi bupati 2 periode, yakin saya, karena ada keikhlasan. Yang tetap ngono atine ya jadi gubernur. Nek perlu so ya jadi menteri, presiden. Siapa kan kebanggaan tuh. Woi. Sampean iki lho nek gubernur teko kene, nasibmu ya ndak kepenak, jelas iku. Rambut gadekno diomongi wong teman-teman kok. Mikire ora usah angel-angel. Yo awas kapan ora. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba. Kadang-kadang kita itu sukanya seperti itu. Orang itu kalau ikhlas, yang sulit jadi mudah. Orang itu kalau ikhlas, yang berat jadi ringan. Contoh, bocah nom-noman goncekno gendakane. Mbok lawemu wedi. Ikhlas kok. Enteng, pertentangan enteng disalib bis. Tenang sayang, tenang. Tangannya cekel-cek, umet ke bangkeane. Nek gak ikhlas, enteng dadi abot. Contohnya bocah nom-noman ngene iki goncekno makne. Make cowili kunting metekel ngajak ngeteno nang pasar. Nah, mak terno nang pasar. Ya, ayo. Getak iya. Sepeda distarter cepat. Umek kae cepat. Mak gugup melawayu dik-dik nyautas wet tekan pinggire ana nyengklak. Begitu munggah jlek cekelan bangkean disempen. Enggak usah cekelan. Wis tuwek kaya cah nom ae. Enggak usah cekelan. Dilakokno. Makne watuk. Jawa watuk obah kabeh iki lho.
Mohon maaf. Makanya ayo latihan dan Allahumma sholli ala Muhammad. Lawannya ikhlas itu pamrih. Pamrih itu unsurnya ada dua. Yang pertama riya. Dudu sing dudu. Riya itu dari ro'a yara ru'yatan, memperlihatkan amal. Leh ngamal niku kepengin diketok-ketokke wong. Kalau ada banyak orang, nek ngamale diapi-api, tapi lah kalau nggak ada orang ngamale dielek-elek. Contoh, nggak dikei contoh ora paham. Sholat, kalau di depan banyak orang, masya Allah, khusyuk no, kayak yang kemarin saya sampaikan. Kalau di depan banyak orang, takbir nyengkah, malaikat yang nganti melayu, kuatir kesampluk. Memang takbirnya Allahu Akbar. Malaikat melayu di kesampluk. Bacaannya juga fasih. Kadang-kadang yang ngeses kayak masang jurus. Rukuknya lama, sujudnya lama. Sujud itu nyosop tok suwidak 7 menit, gak dijonjong-jonjong soalnya keturun. Tapi kalau lagi nggak ada orang ya sentul-sentul jadi guli-guli gobek-gobek. Sama sedekah, infak, kalau banyak orang wah wakeh, tapi lek gak ana wong ya klutik. Rasulullah mengingatkan jamaah sekalian, ada 7 golongan manusia yang besok di akhirat akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan dari Allah. Di saat semua manusia nggak dapat naungan, nggak dapat perlindungan, 7 golongan ini akan mendapat perlindungan. Di antaranya kan orang yang beramal dengan ikhlas. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak mengetahui. Tangan kanan memberi, tangan kirinya nggak ngerti. Artinya apa? Beramal nggak usah dilihat-liatin orang, nggak usah ditunjuk-tunjukin ke orang, nggak usah diketok-ketok nih wong. Ayo latihan. Setuju? Ini masyarakat coba dibudayakan seperti inilah angel. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita supaya besok di akhirat dapat payungnya Allah, dapat naungannya Allah. Coba kita latihan beramal yang ikhlas, bersedekah dan nyumbang yang ikhlas. Tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita enggak mengetahui. Maka mulai besok kalau menghadiri undangan dari orang yang punya hajat, itu amplopnya enggak usah dikasih nama. Jangan sampai yang punya hajat itu ngerti kalau kita yang nyumbang. Ibu-ibu lak jawab, ya gak iso. Engko lak gak ngerti nek aku sing nyumbang. Wong iku engko ditulis nanggone buku besar kok. Kan soalnya aku duwe gawe mbalik. Lah aku ki yo bingung iku wong nyumbang apa nabung? Memang membangun budaya ikhlas di tengah-tengah masyarakat itu sulit. Sehingga ketika musimnya orang punya hajat, saya sering mendengar ibu-ibu itu banyak yang mengeluh. Nek wayahe wong duwe gawe kathah ngoten niku lho Bu, kathah sing sambat nampa undangan ngono kaya undangan meneh. Wong kadang yang nganter undangan itu lho belum balik, lagi nganter Bu enten undangan, undangan neh. Halo? Halo? Saya itu pernah disambati sama orang, Pak Ustadz, nopo, kula niki pripun, ngeten niki musime tiyang gadah damel, sak wulan niku lho kula angsal undangan niku lho 11. Gek kula niki mboten gadah, tiyang mboten gadah, damel blonjo mawon wis utang. Ngeten niki arep ora menyang ya gak enak karo tangga, arep menyang gak ana sing digawa. Sampai kula niku nate Pak, kula mbujuki. Bujuki pripun? Kula nggih menyang. Tapi ten gene amplop niku nggih mboten enten napa-napane nggih. Amplopan tok ngoten mawon. Kosongan kula lebetke kotak. Bareng ngoten terus kula lungguh, kula disuguhi mangan, Pak. Pak ati kula nangis.
Lah kenging napa kok nangis? Lah iya wong ora bayar kok mangan. Ngoten niku kula dosa napa mboten, Pak? Akhirnya kula jawab, nggih Bu, lek mboten gadah nggih ndak usah bohong, mboten usah goroh, mboten usah ngapusi, mboten usah bujuk, wong mboten gadah. Tiang sing gadah hajat niku lho Bu, mboten njaluk duit. Makane lek oleh undangan ku sampean waca sing jelas. Undangane niku lame mohon doa restu. Dadi tiange mboten nyuwun duit nggih nyamung nyuwun doa restu. Jenengan mawon yang salah menafsirkan. Dadi lan jenengan mboten gak ada duit, nggih mboten usah bingung, nggih nulis donga mawon. Mudah-mudahan hajatnya terkabul. Amin. Dilempit wadai amplop lebokne kotak, empun. Lho wonge lho ora njaluk duit, masyarakat kudu salah keliru. Maringi duit malah ora ndongake. Wong sing duwe hajat niku kan mohon doa to. Sampeyan kei duit tapi ora sampeyan paringi donga, salah. Oh, sesok praktek. Yang kedua, yang nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah pemimpin yang adil. Allahumma sholli ala Muhammad. Imamun adilun. Saya udah sering sampaikan ini, sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau Pak Ujang ini betul-betul bisa menjadi pemimpin yang adil. Ngono ae, pemimpin yang adil ku luar biasa. Adil di bidang ekonomi, adil di bidang hukum, adil di bidang sosial, adil di bidang pendidikan, adil di bidang kesehatan, di bidang apapun, dan yang terpenting sekali punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Halo, halo, sama ning ngrungokno ta gak? Kemampuan mengendalikan diri ini yang paling penting. Kemampuan mengendalikan diri untuk tidak mementingkan pribadi dan kelompok tertentu saja, tapi untuk kesejahteraan bersama, untuk kebaikan bersama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki kemampuan mengendalikan diri niki penting. Sebagaimana wong poso, kemampuan mengendalikan diri yang sesungguhnya bagi orang yang puasa itu sesudah maghrib. Halo. Sesudah maghrib, bukan siang hari. Kalau siang hari ndak makan, ndak minum, ndak hubungan intim suami istri, wajar, pantes, emang lagi puasa, cah cilik iso. Tapi setelah maghrib biasanya kan balas dendam. Kullu syai'in qalu, apa-apa mbok emploki. Ini nggak mampu mengendalikan diri ini namanya. Oke, siang hari so sabar, ikhlas, gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Tapi setelah maghrib balas dendam. Nggak ada artinya itu. Padha karo urung oleh jabatannya saudara-saudara. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya saudara-saudara. Begitu dapat kedudukan bikin koalisi penghancur negeri. Hoi. Oh, lali. Makanya milih sing ora lali-lali ae. Ngene, tak kandhani wong kubar. Mbah. Padha karo wong haji itu loh. Hakikat kemabruran haji itu setelah pelaksanaan ibadah haji, bukan pada waktu ketika masih di Mekah, di Madinah sana. Lah nek ketika melaksanakan ibadah haji mampu menjaga diri, menahan nafsu, pantes wong pas nglakoni haji, tapi setelah pulang kembali ke tanah air, biasanya kan tomat, neng kono tobat, neng omah kumat. Halo. Akeh lho wong haji ngono iku. Saya itu kalau lagi ziarah haji itu banyak yang komentar gini, "Mas, pokoknya neng kono kudu hati-hati lahir batin loh, Mas. Soalnya neng kono ku malati. Ojo kok dilakoni, ojo kok diomongno. Neng kono di batin nih Gusti Allah ngerti." Jadi nek kene Gusti Allah gak ngerti, Bu nggih. Mulane aku nang kono ora wani tumindak Allah, ora wani ngomong elek, ora wani ngrasani aku ning kono. Aku wani ngrasani neh ya sajek wis mulih iki lho, Bu. Lagi wani ngrasani neh. Niki wong kaji kocluk iki kan ngono iku to. Hoi. Hoi. Ya Allah, ya Allah. Makanya pemimpin yang adil besok di hari kiamat
akan dapat naungan dari Allah. Pantes. Kenapa? Karena waktu di dunia mampu menaungi masyarakat banyak. Ini yang kena klaim tanah dinaungi, ini yang terancam keamanannya dinaungi. Ngono lho, makanya dadekno gubernur engko beres urusanmu tanah. Halo? Ngene. Kenapa pemimpin yang adil itu dapat naungan dari Allah? Karena waktu di dunia mampu menaungi orang banyak. Adil di bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan artinya ekonomi yang betul-betul berpihak untuk kepentingan rakyat. Jangan kok rakyat kecil yang gak bayar pajak diuber-uber, yang korupsi triliunan malah dilindungi. Woi. Bagi paham Torah tidak ngomongin ini. Aku belani jentik-jentik model ngono iku lho. Adil di bidang hukum, adil di bidang segala sesuatu. Ini subhanallah, tantangannya luar biasa berat. Tantangannya luar biasa berat. Nek mboten enten dukungan keng jenengan beliau nggih mboten mampu. Mulane jenengan dukung nggih. Iki urung wayahe kampanye, kula mboten kampanye. Namung ngajak sithik, ngajak ndongakno. Engko nek wayahe kampanye tak genjelengi. Tekon neh, iya. Ndak, saya ndak sulit undangannya, ndak sulit. Nyatane aku Ramadan teko kene saiki wis teko kene neh. Mestine ini jadwalnya di Kalsel 8 hari, cuman di Sandra sama beliau. Kalsel 4 hari saja, sini 3 hari sajane tambah 4 hari. Demi cintaku padamu. Loh, iki kene iki asline wis gak uman jadwal, cuman 3 tempat asline. Tapi saking cintane Pak Ujang ten panjenengan terus panjenengan diparingi. Ngono lho Pak Kades nggih. Ngono awas sampean nek ora milih ora nyoblos tak gasaki kowe. Ngono ae aku no kene iki sik dibisiki Pak Kades. Yai nggih kados wingi wong wingi ngemis mangke temeriki nggih ngemis. Bene roh ning kono entuk 14 juta, ning kono entuk 18 juta, entuk 21 juta, saiki dhek yo pengen. Ngajian wis ora bondo. Wis ngono kuwi ndek lurah Jenegara yo ngono ku modele. Ambune ketara, ora apa-apa tanggaku dhewe. Ayo saiki tak jak sik. Ya yo sik engko mari ngene sing ikhlas nggih. Rumah tanggaku nek ikhlas, awet sampai tua tetap mesra. Kakek pun bisa membelai nenek dengan penuh kasih sayang. Kemana-mana berdua, makan berdua, sholat berdua, bahkan mandi juga berdua. Gak apa-apa, sepenting putune aja digawa. Tapi kalau ndak ikhlas biasanya ya ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang. Loh, ada fulus, abang dielus, nggak ada fulus, abang dikeremus. Ada duit, abang dikempit, nggak ada duit, abang di. Ada duit, abang diuwe-uwe, nggak ada duit, abang dicutek, ngono iku. Duwe akeh ya papa. Ambek glendot ning bangkeane papa. Begitu si papa ganti duit jadi pamah. Dicamah. Wis kelakuane wong wedok-wedok ngono. Nek meloro wong lanang sing lanang kerja. Wong lanang kerja ndak karo-karuan sing kok ngentek-entek ya wong wedok to. Wis mbuh. Sing ikhlas, nggih. Sing ikhlas. Ayo saniki nek belajar sing ikhlas, sedekah sing ikhlas, sak ikhlase panjenengan. Monggo kanca-kanca lagune hilir. Dados, ayo bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo lir. Tandure was tak ijo royo tak senggoh temanten anyar bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno Tatira kanggo basuh tatira kumitir bedahing pinggir tandamana Kanggo sebuah mengko sore
kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah surai salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. bi ahlil badri Diulang, ler leri ler tandure wasumiler ta ijo royo tak senggo temanten anyar tak senggo temanten bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo baso dodot tiro kanggo baso dodot tiro tata tira kumiter bedahing pinggir tandamana Jumatono kanggo seba mengko sore kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane do surah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ada lagi yang ngomong kayak gini, ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Katanya orang kalau mau nurut aturan agama itu hidupnya akan bahagia. Saya itu sudah ngelakoni perintah-perintah Gusti Allah, tapi kok saya gak bahagia. Oke, halo. Tak takoni saman jawab, saman mbah ora ngreken. Orang yang akan bahagia hidupnya, yang zikrullah bisa menuntun kepada sakinah, itu actionnya ada dua, imtithalu amrillah wajtinabu nawahih, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu yang akan bikin bahagia. Halo, jawab. Sampan wis sholat sampun, Ramadan poso nggih sampun, zakat fitrah sampun, maca Quran senajan arang-arang ya sampun, zikir ya sampun, sae ngrasani wong. Bu, wani karo bojo, perintah dilakoni tapi larangan gak ditinggal. Wiridan yo enek ketek, tapi nek nyelatu bojone ya ketek. Makanya penyakitnya riak yang kedua itu namanya sum'ah. Kalau Bu maceme pamrih yang kedua namanya sum'ah.
Kalau riak tadi memperlihatkan amal, kalau sum'ah memperdengarkan amal. Jadi nek ngamal itu kepingin didengar orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Modele dikrungok-krungokke wong. Pengajian ngene iki iso mlaku ya mergo aku. Apa-apa ya aku. Sing nyiarno ya aku. Sing menghubungi Pak Bupati ya aku. Lek aku ya ora ngira dadi. Ini namanya sum'ah. Ibu-ibu itu sering ngapunten Bu, kadang-kadang cerita nang bojone, ya Allah mbak bojoku entuk bojo aku ku ya senengen. Wong dhek rupane ya mek ngono aku ayu ning ngene. Apa-apa dene ra tau ngerti, sembarang ya aku, urusan rumah tangga sing ngatur ya aku, duit sing ngatur ya aku, dekne ki meroi dadi, ra ngerti apa-apa. Makanya dene entuk bojo aku ku ya seneng. Itu kalau di depan orang, kadang-kadang di depan suaminya sendiri itu loh ibu-ibu kober ngono iku. Ya pancen sregep, kerjanya emang sregep. Ya umbah-umbah, ya kora-kora, ya nyapu, ya ngramut anak, sregep. Tapi diketok-ketokno nang ngarepe bojone. Bojone tepak lungguh ngene, dekne nang ngisore ambek sriwat. Ngene iki wong lanang ngerti apa? Bareng ya wong wedok, omah kotor ya wong wedok, pakaian rusuh ya wong wedok, ya masak ya wong wedok, anak rewel ya wong wedok, wong lanang roh apa? Karepe sing lanang ben sayang, kecelik sing lanang tambah murang-muring. Ya nang gremeng terus. Nang gremeng terus. Ora betah karo aku nang ngomong. Karowane iki wis ana sing daftar iki. Ndak boleh, ndak usah kayak gitulah. Jangan takut kalau istri kita nggak ngerti amal kita. Jangan takut kalau suami kita nggak ngerti amal kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Konsentrasi, alangkah baiknya kalau kita pakai cara yang halus. Orang itu lebih seneng kayak gitu kok. Bapak iki resep Pak, rungokke Pak, dadi wong lanang Pak. Jenengan misale pakaiane kotor, iku kok enek ngongkon, Bu, pakaianku kotor, nang diumbah. Duweh ayo. Diumbah pakaianku kotor iki lho. Sakit itu perempuan. Lebih indah kalau sampean kayak gini. Pakaian kotor sampean pegang, lewat di depan istri. Umbah-umbah cah. Ngomong gitu, ya Allah Pak, ojo Pak, kene tak umbahno Pak, tak umbahno ngono. Saya itu sering kok seperti itu. Enggak. Ngelu sirah kepengin ngopi, moro ten pawon ten dapur, tapi ya tepak ana bojone ngarepe. Nggih kopi caca. Ya Allah Bang, tak gaeno. Coba kalau ndak percaya, engko iki ya sampean sampai rumah kok lapar. Kepengin gawe mie ngono misale. Ana bojo sampean lungguh sampean lewat ngarepe. Nggodhog mie. Insyaallah engko bojo sampean lak nyaut, ya ngono sadar. Ngono sadar, aja kabeh-kabeh kok wong wedok, sekali-kali nggih mie dhewe. Bu, lek wis nglakoni perintah, kuwi larangane kudu ditinggal. Sampeyan sregep salat, sregep maca Quran, sregep wiridan, tapi ya sregep nyelatu bojo. Kadang wis tuwa lho sik gegeran. Halo. Saestu kula cerita, enten Bu, bapak-bapak niku pun sepuh umure. Kira-kira usianya udah 75 tahun. Niku moroten kula. Mas. Enten napa, Mbah? Aku arep curhat, Mas. Aku yang guyu lagi mbahe umur 75 kok arep curhat. Lah wonten napa to, Mbah? Aku iki lho bingung, Mas, bingung. Lah bingunge enten napa? Mbahmu wedok ku lho lek ning omah nesu wae karo aku. Aku diunek-unekke wae, nesu ngamuk terus. Lah nggih pun sepuh kok geger niku. Sing garake geger niku napa to, Mbah? Enggak wingi dhek tepak masak ning pawon, tak cedhaki. Dekne ku tepak goreng tempe, tempene tak colong siji. Wah, aku diunek-unekke. Rono wong lanang mek apa nang gone pawon klutusan ngono. Iki urusane wong wedok. Metu kono, mbok kerja-kerja apa piye? Lah yo ngerti aku wis tuwek kok dikongkon kerja to, Mas. Kula tak ngleti. Lah sampean diuneni ngono terus sampean jawab pripun? Ya mesisan tak tokne. Ya unek-unekke terus. Nang ngomeng terus, ngamuk terus. Mumpung aku urung mati nang diamuk. Aku wis mati ra iso ngamuk aku. Atiku kesel kok, Mas. Bu,
Ojo galak-galak, Bu. Itu yang menghalang kebahagiaan. Engko lek sampean ditinggal mati temen getun lho, Bu. Ana ngono iku. Ibu-ibu masak di dapur goreng tempe, nangis sendirian drandel, membi, goreng tempe ambek nangis. Ditakoni, "Ya apa, Bu, goreng tempe kok ambek nangis?" "Aku kelingan. Biasane dhisik aku lek pas goreng tempe ngene iki ana sing nyolongi. Saiki gak enek sing nyolongi." Malah ana ibu-ibu iku sumpah sak lawase urip gak bakal dahar nasi goreng. Seumur hidup tidak akan makan nasi goreng. Gara-garane apa? Tahu waya bengi-bengi ya kira-kira jam samene iki 11:30. Kakunge niku luwe, suaminya itu lapar. Malam-malam 11:30 minta dibikinin nasi goreng. "Bu, aku lesu, Bu, luwe, Bu, gekno sego goreng." Mau gak gelem ngongkon, dalu-dalu njaluk kena sego goreng. Sing lanang kuwaget, jantunge kumat, blek ngeblak mati. Gara-gara dibentak ilo mati, dekne langsung sumpah sak lawase urip gak kudu mangan nasi goreng. Makane Bu, mbok nek sing lanang nyuwunku diparingi. Ojo medit-medit. Wanita yang solihah, ciri wanita solihah dan itu tanda bahwa dia akan masuk surga awal adalah kalau kepada suaminya mudah memberi sebelum diminta. Ojo medit-medit, ojo larang-larang, bahane yo gak kulaan ae lho. Sampeyan iki mbok ngelingi. Oleh sampean njaluk apa-apa ngono ku ya sak dek sak nyet kudu keturutan. Mikir, suamimu itu orang lain, bukan family, bukan keluarga. Hoi. Mbok jaluki terus. Ngono sampean kan ya dikeki. Iku wong liya lho, Bu, wong liya. Sampean kudu mikir, ya Allah, bapak iki ya wong liya, dudu apa-apaku. Tak jaluki terus mosok aku gak tau nawani. Sampean ki mbok mikir ngono. Oleh kadung duwe karep amit-amit jabang bayi lanang wedok enom tuwek. Ora kenek disemayani. Sak ruwe mripate lho kepingin. Ana kalung kepingin, ana gelang kepingin, jilbab anyar kepingin, klambi model anyar kepingin, kulkas anyar kepingin. Makane Pak, kapan bojo sampean kepingin, sampean wis ngomong iya ngono ae. Aja atik ngomong gak, atine cek gak lara. "Pak, aku kepingin kulkas pintu 3, Pak." "Iya." "Eneng kalung model anyar, Pak, aku kepingin." "Iya." "Aku lo pengen duwe sepeda motor dhewe, Pak." "Iya." Aja sampai sampean ngomong gak, atine nggarai. Andek sampean ngomong gak, engko wayah sampean kepingin yo kenek gak sampean. Bengi-bengi adek, "Dek, aku kepingin." "Gak." Ngapane gak ngejer sak sarung-sarungmu kae. Oh, teras terus jam 11 lebih. Maka sekali lagi orang yang akan bahagia hidupnya itu actionnya ada 2. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Alladzina amanu wa lam yalbatsu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbatsu imanahum bidzulmin, dan tidak mengotori imannya dengan perbuatan dosa, tidak mengotori imannya dengan perbuatan maksiat. Ulaika lahumul amnu, merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan kesejahteraan, wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang senantiasa dibimbing menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang sampean sedekahkan tadi, itu akan menjadi cahaya besok di akhirat. Pasti itu jaminan. As-shadaqatu nurun yaumal qiyamah. Sedekahmu itu menjadi cahayamu besok di hari kiamat. Kiamat itu gelap, peteng dedet, yang menyinari diantaranya sedekahmu.
Maka misalnya masjid dibangun, sampean sedekah 100 juta, itu menjadi lampu merkuri, pewadang, 100 juta. Nyumbangmu 10 juta, neon. Padang sih neon. 5 juta, petromak. Pengen padang kudu dikompo. 1 juta, lampu templok. Ya nganggo sumbu, nganggo minyak entek ya mati. Piro mau? Piro mau? 1 juta. 500.000 lilin. Lilin kena angin iso mobat mabit. 100.000 utise rokok. Iya nek pengen makan iku kudu disedot. 10.000 obat nyamuk. 5.000 pentile korek. Ya kudu dijerwesno sik. Kaya iki mau sing mbok lebokke 1.000 silite konang kowe. Ya Allah. Kenapa sih? Sadari aja eman-eman. Wis mulai sesuk aja eman-eman. Bu, nyapo kate eman-eman iku sangu sing temenanan. Saman kepingin pakaian yang paling apik, silahkan beli pakaian termegah yang paling mewah, harganya paling mahal. Tapi sadari sesadar-sadarnya, semahal-mahal pakaian yang kamu kenakan, yang kamu pakai, pakaian yang akan kamu pakai terakhir kali di dunia ini hanyalah kafan collection. Betul? Kafan collection. Panganan yang paling enak nang dituku emplok-emploken. Tapi zaman kudu sadar, yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini hanyalah kapas, dudu onde-onde. Ono mayit dimploki onde-onde. Rumah megah mewah bangun silahkan, gawe omah yang megah tinggal di situ, tapi sadari rumah yang kamu huni terakhir kali di dunia ini hanya perum kuburan. Kendaraan mewah silahkan dibeli, semakin mewah semakin enak, tapi kita juga harus sadar, semewah-mewahnya kendaraanmu di dunia ini, kendaraan yang akan kamu tunggangi terakhir kali adalah PO Keranda Jaya. Pangkat, jabatan, raih setinggi-tingginya, tapi bukankah jabatan terakhir kali kita di dunia ini hanyalah almarhum almarhumah? Betul? Kalau udah kayak gitu kita mau jadi apa? Kenapa harus medit? Bukankah orang yang mau infak itu semakin kaya dan semakin kaya? Sulit Pak carane, latihan. Segala sesuatu di dunia ini tidak akan lepas dari latihan. Pengen bisa jalan harus latihan jalan. Mbok gak pati nyaut sama niku. Pengen iso pidato kudu latihan. Nah ngono lho. Pengen bisa nyanyi harus latihan. Pengen bisa sepak bola ya harus latihan. Pengen bisa kiroah ya kudu latihan. Pengen bisa masak juga harus latihan. Lek pengen dadi wong sogeh kudu latihan. Latihan sogeh. Bagaimana latihan sogeh itu? Latihan memberi. Itu latihan dadi wong sogeh. Ada masjid dibangun, beri, tokne, seret, sing cepet. Pesantren dibangun, beri, latihan sogeh, duitmu tokno, seret. Yatim piatu butuh santunan, latihan sugih, beri, tokno, seret, sing cepet, engko rezekine sing mlebu, seret, ngono. Nah sampean gak masjid dibangun, duite seret. Pesantren dibangun, duite seret. Akhirnya rezeki sing mlebu ya. Ayo coba latihan kaya. Kalau pengen jadi orang kaya, sering-sering latihan kaya. Artinya apa? Latihan memberi, memberi. Minimal nanti dapat juara harapan. Harapan jadi kaya. Awas jangan sering-sering latihan melarat, kok jadi juara melarat sampean. Latihan melarat yo jalukan. Wis duwe lho sik njaluk. Duwe rokok disaki. Gak metu kancane teko rokokan, njaluk rokok siji. Latihan melarat. Termasuk sandang pangan papan wis cukup. Ono raskin melu oyok-oyok. Hoi. Sampai lurahe ngelu mikirno wargane sugih nglaku melarat. Termasuk niki wayah ono kompensasi BBM, dulu namanya BLT, bantuan langsung tukaran. Bantuan langsung telas. Saiki jenenge atik diganti KKS, kartu keluarga sengsara. Aku gak setuju blas ono ngono-ngono iku.
Itu tidak mendidik sama sekali, itu melatih melarat untuk rakyat itu. Ngulangi rakyat dikongkon melarat. Ben krungu presiden ya wis gak wedi. Alangkah bagusnya kalau dana kompensasi BBM itu dialihkan untuk dana perbaikan moral, dana perbaikan karakter, perbaikan akhlak, untuk dana pendidikan, lebih bermanfaat. Nyatane digawe ngono kuwi ten pundi-pundi terjadi masalah. Sampai ono RT sing dibacok karo tanggane perkara rauman jatah. Ya nggih mboten? Ya ming 200.000 wae lho ndadekne perkara. Ini ngelumpuk sak Indonesia berapa triliun nilainya, pakai biaya pendidikan lebih bermanfaat. Gak didik blas ngono iku. Karno. Aku nek gak seneng yo ngomong gak seneng aku. Kekno ndek gone sekolahan, ndek gone pesantren-pesantren, yatim-yatim piatu itu jauh lebih bermanfaat. Wong melarat iki dibujuki tok ae modele. Halo. Halo. Lah misalnya ya, itu untuk keluarga yang katanya keluarga sejahtera, padahal keluarga sengsara. Iku jatahe wong gak duwe to. Sampeyan wis duwe, sampeyan sugih kok melu oyo-oyo. Itu jenenge latihan melarat, siap-siap dadi juara kere. Makanya di beberapa daerah itu ada penduduk yang bagus itu, ndak mau ngambil. Aku kadang-kadang ndak mentolo, ndak mentala betul. Ketika lihat di televisi antrian wong tua-tua, mbah-mbah wis sepuh sampai golong komeng, tiba-tiba nyungsang jempalik perkara arep njukuk duit 200.000. Ya Allah. Kok meneng? Banyak perasaan. Pon, wes 11:30. Kok kurang terus? Kanggo sangu, terutama sing wis umure swidak munggah. Nggih? Kon latihan dan latihan. Pengen dadi wong sing ahli ibadah ya kudu latihan ibadah. Semuanya tergantung pada latihan. Muga-muga sing kula sampekno niki wonten manfaate. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadung sampean ketok gugup, aku ya melu gugup. Mau kena udan. Wes jam 11:04. Tentu yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah di sana sini. Kepada semua pihak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis malam hari ini benar-benar mendapatkan barokah dan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin jazakallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.